Shalom saudara, jumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Cecep Suparman. Firman Tuhan hari ini berjudul Tidak Satupun yang Binasa. Tidak satupun yang binasa. Sebelum saya lanjutkan, saudara yang belum mensubscribe channel ini, silakan mensubscribe, kemudian kasih komen, tentunya komen yang baik saudara sekalian, yang membangun, supaya saya terus bersemangat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan juga share kepada keluarga saudara, rekan-rekan atau teman-teman handai tolan dimanapun berada, supaya mereka pun diberkati melalui firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini kiranya bisa memberkati kita semua. 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan begini ya. Saya akan bacakan buat kita semua. 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan itu bukan manusia yang berjanji, yang mengingkari. Tuhan tidak pernah lalai dalam menepati janjinya. Saya ulangi sekali lagi, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena, perhatikan nih, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi dikatakan, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi di ayat ini Rasul Petrus yang menulis surat Petrus ini adalah Rasul Petrus menegaskan bahwa Allah menghendaki tidak seorang pun binasa. Allah tidak menghendaki satu pun binasa. Ia tidak mau satu orang pun binasa. Ya, itu jelas. Makanya kalau ada yang mengatakan bahwa ada yang ditentukan untuk binasa, kemudian ada yang ditentukan untuk selamat, tidak sesuai dengan firman Tuhan ini. Ya, Allah itu tidak menghendaki seorang pun binasa. Ya, jelas di sini. Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Itu sangat jelas, tidak perlu ditafsirkan lagi. Bahkan di bagian lain, tadi kan Rasul Petrus, ini Rasul Paulus, ia menulis surat kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Ya, itu dikatakan begini, 1 Timotius 2 ayat 3. Ini senada ya antara Petrus ya, murid Tuhan Yesus yang pertama itu, yang terutama ya. Kemudian Rasul Paulus, dia juga disebut rasul ya, karena dia juga berjumpa dengan Kristus ketika dia ke Damsik ya. Nah, dikatakan begini, 1 Timotius 2 ayat 3, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, ayat 4, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi jelas Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Tadi sama, Tuhan menghendaki jangan ada yang binasa. Dia tidak menghendaki seorang pun binasa, karena dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa satupun. Sama, ia menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Itulah sebabnya ketika manusia jatuh dalam dosa ya, Allah punya inisiatif. Di Kejadian 3 ayat 19, ayat 15, yang oleh para teolog mengatakan bahwa Kejadian 3 ayat 15 adalah Injil mula-mula, artinya kabar baik mula-mula yang disebut dengan proto-evangelium ya. Nah, di situ apa? Allah berinisiatif akan menyelamatkan manusia melalui keturunan manusia, di mana Yesus putra tunggalnya itu turun menjadi manusia untuk mati menggantikan manusia. Kalau Adam pertama dosa menjalar, melalui Yesus ya, dosa ditanggungnya ya. Jadi jelas saudara sekalian, Allah mengambil inisiatif mengutus putra tunggalnya Yesus untuk menyelamatkan manusia. Nah, kita manusia ya harus merespon ya, harus percaya, menerimanya. Makanya dikatakan semua orang yang menerimanya diberinya apa? Kuasa untuk menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya.
Nah, orang yang percaya bukan hanya percaya di pikiran, hanya percaya di mulut, ya, tapi percaya di dalam tindakan. Karena iman adalah tindakan. Iman tanpa perbuatan itu mati, kosong. Ya, Yakobus jelas mengatakan iman tanpa perbuatan kosong. Iman tanpa perbuatan mati. Jadi harus ada tindakan. Makanya iman yang menyelamatkan adalah iman penurutan terhadap kehendak Allah. Karena Yesus pernah bilang, bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Makanya tepat sekali, definisi iman adalah penurutan terhadap kehendak Allah. Saudara, baru-baru ini ada tulisan yang beredar di WhatsApp, tulisan dari seorang mantan Menteri BUMN, ya, periode yang sebelum-sebelumnya, bernama Bapak Dahlan Iskan. Tulisannya ini sangat menarik, saudara sekalian. Dia membahas tentang usaha keras negara Vietnam dalam mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Jadi Vietnam ini berusaha keras agar penduduknya jangan ada yang tewas, ya, oleh COVID-19 ini. Nah, dia menceritakan seorang bernama Stephen Cameron yang terkena COVID-19 ketika ada di Vietnam. Nah, Stephen Cameron ini adalah seorang pilot usia 42 tahun. Dia kena COVID-19. Itu dirawat di Vietnam. Ya, dia dirawat hampir 3 bulan. Itu berat badannya turun 23 kilo. Dan siapa menyangka, ya, Cameron ini bisa sembuh. Ya, dia 2 bulan koma, saudara. Ya, 2 bulan koma. Jadi 2 bulan dirawat selama 3 bulan, 2 bulan koma. Jadi di rumah sakit dalam keadaan tidak sadar. Nah, dia koma begitu lama, itu disebabkan karena fungsi paru-parunya itu tinggal 10%. Ya. Dan darahnya, saudara sekalian, itu harus dipompa keluar karena darahnya tidak mengandung oksigen. Jadi selama 2 bulan darahnya dipompa keluar, kemudian dimasukin ke satu mesin yang namanya extracorporeal membrane oxygenation. Jadi ini mesin, ya, untuk apa? Memberikan oksigen di luar tubuhnya, memberikan oksigen terhadap darahnya di luar tubuhnya. Setelah darahnya berisi oksigen, kemudian dimasukkan kembali ke tubuhnya supaya tubuhnya bisa hidup. Ya, dan itu dijalani selama 2 bulan dari 6 April 2020 sampai 3 Juni 2020 tanpa ia sadari. Ya. Juga saudara sekalian, karena ini pasien yang paling gawat, yang paling parah yang pernah ada saat ini, ya. Bahkan disiapkan pilihan terakhir, yaitu transplantasi paru-paru. Yang mengejutkan, yang mendaftar sebagai donor itu udah puluhan. Asalkan Cameron sembuh. Nah, ini pihak pemerintah yang luar biasa. Konon katanya pihak asuransi harus menghabiskan untuk biaya perawatan Cameron ini sebanyak $160.000. Itu kalau dikurs setara dengan 2,2 miliar. Ya, itu luar biasa untuk biaya pengobatan yang begitu mahal. Dan dia satu-satunya pasien yang gawat dan parah yang ada di Vietnam yang sembuh. Dia satu-satunya calon pasien yang meninggal pertama kali kalau dia meninggal di Vietnam. Dia tidak jadi meninggal. Nah, negara Vietnam dianggap negara yang paling sukses menangani COVID-19. Penduduknya yang 95 juta jiwa, yang padat, wilayahnya tidak begitu luas. Negara ini juga nggak begitu kaya, negara miskin setara atau sama dengan kita, saudara sekalian. Tetapi yang luar biasa, negara miskin ini, negara yang biasa-biasa ini, yang tertular COVID-19 itu hanya 360 orang. Dan yang meninggal, menurut tulisan Dahlan Iskan, ya, itu 0, luar biasa. Dunia sepakat bahwa sukses Vietnam itu disebabkan karena apa? Usaha kerasnya, ya. Berkat usaha kerasnya, tracking yang serius, penanganan yang sungguh-sungguh, sehingga seorang yang terkena COVID itu ditangani luar biasa tanpa kompromi. Siapapun yang kena
pasti ditangani sehingga tidak ada seorang pun yang mati. Nah, ini luar biasa, perkembangan yang luar biasa ya. Nah, saudara-saudara sekalian, Tuhan serius menangani dosa ya. Allah Bapa sungguh-sungguh serius. Dia tidak main-main. Ketika dosa jatuh, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah berinisiatif ya, untuk apa? Menyelamatkan manusia. Di Roma pasal 5 ayat 20 dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, Adam pertama ya. Dan oleh dosa itu juga maut, kematian kekal, maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Itu jelas. Alkitab mengatakan ya, karena satu orang, Adam, maka dosa menjalar kepada semua orang, dan semua orang telah berbuat dosa. Di surat yang sama, Roma pasal 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah apa? Kehilangan kemuliaan Allah ya. Upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal, hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi semua orang sudah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut ya. Nah, Roma pasal 3 ayat 24-nya, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ini luar biasa. Ayat 25, Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Jadi saudara sekalian, Kristus, Adam terakhir, itu ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi saudara sekalian, Allah serius menangani dosa yang sudah menjalar ke semua orang. Makanya ketika Yesus mati di kayu salib ya, semua dosa ditanggungnya. Dosa Adam pertama sampai nanti manusia yang akan datang, itu sudah ditanggung di kayu salib. Nah, apa respon kita saudara terhadap salib Kristus? Alkitab mengatakan, berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah ya. Itu jelas, 2 Korintus 5 ayat 20, berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah. Dan setelah kita merespon, menanggapi penebusan yang Tuhan Yesus lakukan, apa yang kita lakukan? Kita harus hidup sungguh-sungguh ya. Harus berusaha serius hidup di dalam Tuhan, berusaha melakukan kehendak Bapa sebagai respon kita terhadap anugerah yang besar itu. Makanya di ayat terakhir dikatakan 2 Petrus 3 ayat 14, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Allah. Jadi Allah tidak menghendaki seorang pun binasa, dan kita harus meresponnya dengan serius, berusaha sungguh-sungguh untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia. Haleluya.